Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat sistem monitoring rumah jamur menggunakan ESP32. Di sini kita akan membuat komunikasi dua arah, di mana ESP32 akan menjadi subscriber sekaligus publisher. Begitu juga dengan dashboard, kita akan buat sebagai publisher dan subscriber juga. Nah, di sini sensor-sensor yang ada di ESP32 yaitu soil moisture dan DHT22 serta LED akan menjadi publisher yang akan mengirimkan data ke ESP32 dan dijembatani oleh broker MQTT. Kemudian kita akan membuat dashboard di mana kita bisa membaca data tersebut secara real time. Kemudian di dashboard itu kita akan membuat kontrol untuk LED agar terjadi komunikasi dua arah. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini saya mencoba menjelaskan kode Arduino-nya. Pertama di sini kita menggunakan semua library yang digunakan seperti itu, seperti library DHT untuk membaca sensor suhu dan kelembapan, library WiFi menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi, library subscriber untuk komunikasi MQTT, publish dan subscribe. Di sini juga ada beberapa konfigurasi, yaitu konfigurasi MQTT, konfigurasi WiFi, konfigurasi DHT, terus inisialisasi pin hardware, variable control untuk LED. Terus di sini ada baca sensor DHT22, juga konversi soil ke persen 0 sampai 100. Terus ada mode auto LED, ada publish data, terus ada callback MQTT atau terima data. Terus di sini ada mode kontrol. Terus di sini ada LED manual. Ada fungsi WiFi, fungsi MQTT reconnect. Nah, cuma itu aja. Selanjutnya di sini kita proses uploading. Langsung saja. Kita tunggu sampai proses compilingnya selesai. Oke, proses uploading. Oke, proses upload sudah selesai, jadinya codingan sudah masuk ke ESP32. Di sini kita akan membuat koneksi dengan menggunakan broker MQTT. Langkah pertama, setelah terbaca, kita lanjut ke MQTT untuk membuat koneksi baru. Langsung saja kita mengelik tanda plus-nya, terus naik ke new connection. Nah, setelah itu baru kita tambahkan subscription, baru subscription dengan menggunakan ini. Nah, selanjutnya connect. Baik, pesannya. Lalu kita copy yang kita buat di kode. Nah, langsung saja kita tempel ya. Kita copy ya. Salah. Oke, lalu kita
Lalu kita compare. Nah, teman-teman semuanya sudah bisa terbaca. Oke. Baik, kita lanjut pada tahap berikutnya. Kita akan membuat dashboard pada Virtuino IoT. Oke, di sini kita buka aplikasi Virtuino IoT-nya. Kemudian klik New Project. Unlock. Oke, di sini kita akan menambahkan gaub. Yang pertama yaitu linear gaub. Lanjut ke gaub. Yang ketiga yaitu value display. Keempat yaitu LED. Yang terakhir yaitu button. Di value display kita edit di bagian white. Kita ganti pakai 200. Height-nya kita ganti 150. Kita rapiin dulu. Oke. Di sini kita bakalan ganti humidity, kita edit di bagian paling bawah, klik annotation. Kita ganti posisinya jadi 1.0. Di teksnya kita pakai humidity. Right-nya kita ganti pakai top. Oke. Nah, kita benerin posisinya dulu. Oke, lanjut ke bagian My Connection or Device. Klik tambah MQTT Connection. Kemudian ke bagian broker kita ganti pakai IMKX. .com-nya kita ganti pakai IO. Udah. Oke, lanjut ke topik. Di sini kita menambahkan nickname-nya. Yang pertama humidity. Oke, nickname-nya kita ganti yang pertama yaitu temperatur. Topiknya rumah jamur slice temperatur. Variabelnya kita ganti pakai V0. Kedua, kita buat humidity. Topiknya rumah jamur humidity. Variabelnya kita ganti V1. Lanjut, kita tambahin di sini ada soil moisture. Topiknya rumah jamur soil. Oke. Di sini kita ganti variabelnya. Lanjut yang terakhir yaitu LED. Topiknya rumah jamur LED. Variabelnya itu yang terakhir. Oke, lanjut ke variabel. Di sini teman-teman bisa mengganti ataupun tidak. Yang pertama yaitu temperatur. Yang kedua humidity. Yang ketiga soil. Yang terakhir yaitu LED. Oke, setelah kita setting bagian connection, kita balik ke bagian gaub. Nah, di sini kita bakalan setting ulang semua gaub. Yang pertama ini kita ganti, masuk ke emulator, bagian MQTT temperatur. Oke. Lanjut bagian humidity, variabel emulator MQTT humidity. Oke. Bagian soil. Nah, untuk LED kita pakai, untuk value-nya kita ganti pakai on karena di kodenya kita
tidak memakai value 1 ataupun 0. Oke, lanjut bagian button. Di bagian button kita samain untuk value-nya, kita ganti pakai on. Untuk value off kita ganti pakai off. Oke. Di sini kita lupa di bagian LED, seharusnya kita menggunakan publisher bukan subscriber. Lalu di sini kita edit ke bagian my connection. Oke, topik bagian LED. Nah, di sini tipenya kita pakai publisher. Oke. Balik. Setelah kita buat tampilannya dan koneksiinnya, kita bakalan menguji dengan cara yaitu kita lock terlebih dahulu, kemudian kita connect. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di perangkat hardware-nya udah ada tampilan. Ketika kita klik off, ketika kita klik on, LED-nya bakalan menyala. Ketika kita klik off, LED-nya bakalan mati. Oke, setelah kita melewati beberapa tahap seperti wiring, menyambungkan semua komponen, terus coding, kemudian membuat broker di MQTT-X agar bisa berkomunikasi antara hardware dengan software, dan yang terakhir sebelumnya membuat dashboard di Virtuino IoT. Sekarang kita akan membuat dashboard di Node-RED. Yang pertama kita akan masuk ke Node-RED dulu dengan menggunakan CMD. Selanjutnya buka browser kesayangan, cari Node-RED. Oke, sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan bahwa pada dashboard ini kami akan membuat satu tab dengan 3 grup. Grup pertama itu kami akan membuat untuk dashboard pembacaan data dari DHT22 dan soil moisture, yaitu pembacaan data kelembapan udara dan suhu, kemudian soil moisture untuk mengecek seberapa kelembapan tanah. Kemudian di grup yang kedua kami akan membuat control LED, dan grup yang ketiga kami akan membuat informasi data di mana nanti value dari sensor DHT22 dan soil moisture akan ditampilkan secara real time. Oke, karena video ini kami akan percepat, saya akan mulai saja. Di sini saya akan menambahkan flow baru. Kemudian di sini yang pertama kita membutuhkan MQTT-in karena kita menggunakan protokol MQTT. Nanti kita akan membutuhkan MQTT out juga untuk control LED. Cuma itu saja. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa gauk. Kita tarik saja. Kemudian kita juga membutuhkan teks nanti untuk menampilkan status LED. Setelah itu kita membutuhkan chart, beberapa chart. Dan yang terakhir ada button untuk control LED-nya. Oke.
Oke, jadi ini dia hasil dashboard yang kami buat. Kami membuat satu tab dan 3 grup diisinya. Yang pertama ada grup informasi lingkungan, yang kedua ada grup control LED, dan yang ketiga ada grup data real time. Nah, semua gauk sudah bisa menunjukkan atau memberikan output dari data sensor yang dikirimkan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat domain waktu dan frekuensi yang diberikan melalui grup data real time menggunakan chart. Jadi untuk grup control LED di sini setiap button sudah bisa berfungsi dengan baik. Misalkan di sini kita klik tombol on. Di sini sudah menyala. Kita klik tombol off. LED akan mati. Sekali lagi. LED sudah menyala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami demonstrasikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for watching.